Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Yustiawan. NIM saya 1207050010. Eh, di sini saya akan menjelaskan operating system untuk UAS Praktikum Sistem Operasi. Di sini menggunakan aplikasi operating system simulator atau OSIM. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan memori manajemen. Nah, sebelumnya memori manajemen itu suatu tindakan mengelola memori komputer. Kebutuhan utama manajemen memori yaitu menyediakan cara secara dinamis mengalokasikan bagian-bagian dari memori untuk program atas permintaan dan membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan. Baik, di sini kita langsung saja. Untuk memori manajemen itu kita pilih variable size dan allocation-nya itu yang pertama itu the first fit. Kita X-kan. Nah, sebelumnya first fit itu akan mencari frame memori yang ukurannya sama ataupun bisa lebih besar, tetapi akan lebih mendahulukan mengisi frame memori yang kosong tetapi paling atas. Baik, kita langsung saja kita membuat proses. Yang pertama itu P1 untuk namanya, untuk size-nya itu 1 dan durasinya itu 2. Kita membuat 5 proses ya. Dan yang kedua itu P2 untuk size-nya itu 1 dan durasinya 1. Selanjutnya P3 size-nya itu 4 dan durasinya 2. Selanjutnya P4 size-nya itu 2 dan durasinya itu 1. Dan yang terakhir itu P5 size-nya 1 dan durasinya itu 1 saja. Nah, di sini kita membuat 5 proses. Yang pertama itu ada P1, untuk size-nya itu 1, durasinya itu 2. Untuk P2-nya itu size-nya 1, durasinya 1. P3-nya size-nya 4, durasinya 2. P4 size-nya 2, durasinya 1. Dan P5 ini size-nya 1, durasinya 1. Nah, sebelumnya itu di sini ada bagian yang add ini yaitu dinamakan address, dan yang merah ini yaitu external fragment, dan yang ngebu ini frame memory. Baik, kita langsung jalankan saja untuk prosesnya, yaitu yang pertama ada P1. Nah, untuk ukurannya itu kan 1, durasinya 2, maka untuk session 1 itu akan mengisi di bagian 4, address 4 dan address 5. Kita jalankan, mengisi di bagian address 4 dan 5. Oh ya, di sini itu ada datanya. Nah, di sini untuk datanya itu durasinya 2. Lanjut. Nah, untuk P2-nya itu size-nya 1, durasinya 1. Kita lanjut. Nah, untuk P2-nya itu size-nya 1 dan durasinya 1. Bentar. Lupa. Jadiin lagi aja. Nah, tadi untuk P1-nya itu
Nah, untuk P1-nya itu sesi 1, durasinya itu 2, maka akan mengisi tadi di bagian address 4 dan address 5. Kita jalankan, dan di proses 2-nya ini sesinya pun 1 dan durasinya 1, maka akan mengisi di bagian 5 dan 6. Nah, atau tadi sebelumnya pada proses 1 itu 2, tetapi ketika dijalankannya lagi proses, maka akan berkurang menjadi durasinya itu 1, dan proses 2-nya itu durasinya 1, maka tetap 1. Tapi ketika dijalankan lagi, maka di proses 1 ini, di durasi 1, maka akan selesai prosesnya. Nah, untuk P3-nya ini sesnya 4 dan durasinya 2, maka akan mengisi di bagian 6, 7, 8, dan 9. Nah, untuk P1, P2-nya itu kan durasinya sisa 1, maka ketika dijalankannya P3, proses P1 dan P2 itu akan selesai, maka akan kosong. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk P3-nya itu sesnya 4 dan durasinya 2. Nah, yang selanjutnya, di P4 ini, untuk sesnya itu 2 dan durasinya 1. Maka kita jalankan, akan mengisi di bagian 10, 11, dan 12 juga masuk address-nya. Nah, tetapi kan untuk P3-nya itu sama, langsung durasinya itu berkurang menjadi 1. Nah, untuk ini, untuk P5-nya, yaitu size-nya 1 dan durasinya 1. Maka ketika kita jalankan proses P5 ini, maka untuk P5 ini akan mengisi di bagian 4 dan 5. Untuk proses 3 dan 4 itu selesai, maka kosong, dan P5 itu masuk di bagian address 4 dan 5. Nah, seperti ini. Karena yang saya tadi sebutkan, untuk first fit itu mencari frame memori yang ukurannya sama ataupun bisa lebih besar, tetapi akan mendahulukan yang atas terlebih dahulu. Jadi dia tuh tidak akan membuat frame baru gitu, maka dia itu akan mengisi yang kosong terlebih dahulu gitu. Itu untuk first bit. Kita lanjut untuk yang base fit-nya. Kita buat base fit, akan. Nah, sebelumnya base fit itu akan mencari frame memory yang ukuran frame-nya sama terlebih dahulu. Kita buat prosesnya, yang P1-nya itu durasinya SS-nya 2 dan durasinya 2. Sama ya, di sini di BaseFit itu membuat 5 proses. P2-nya 1 dan durasinya 1. P3-nya SS-nya 4, durasinya itu 2. Dan P4 yaitu SS-nya 2, durasinya 1. Dan yang terakhir yaitu ada P5, yaitu SS 1 dan durasinya 1. Nah, di sini ada P1-nya itu yang SS-nya 2, durasinya 1. P2-nya itu SS 1, durasinya 1.
P3 size-nya 4, durasinya 2, P4 size-nya 2, durasinya 1, dan P5 itu size-nya 1 dan durasinya 1. Nah, kita langsung jalankan saja di P1-nya. Sama di P1, size-nya 2 itu akan mengisi di bagian 4, 5, dan 6. Nah, seperti itu. Di sini mengisi, nah yang P2-nya di sini akan mengisi di bagian, oh ya. Nah, untuk address-nya akan mengisi di bagian address 6 dan 7. Nah, di sini kan untuk P1-nya durasinya 1, maka untuk menjalankan prosesnya, maka di sini untuk durasinya berkurang menjadi 1, dan P2-nya itu 1 mengisi di address 6 dan 7. Sama ketika dijalankan prosesnya P3 nanti akan kosong di P1-nya dan P2-nya, atau selesai prosesnya. Jalankan P3 yaitu size-nya 4, durasinya 2, address yang mengisi address 7, 8, 9, 10. Seperti ini. Di sini durasinya 2, maka untuk P4-nya itu size-nya 2, durasinya 1 akan mengisi di bagian 11, 12, 13. Enggak. Dia akan mengisi di bagian 4, 5, dan karena size-nya itu 2, lanjut untuk size-nya 1, di sini P5-nya, nah durasinya 1, maka di sini di bagian proses 3 dan 4 akan selesai prosesnya, maka di P5 ini akan mengisi di bagian address 6 dan 7 yang kosong ini. Nah, seperti ini. Karena yang tadi sebelumnya saya sebutkan gitu, untuk base fit ini mencari frame memori yang ukuran framenya sama terlebih dahulu gitu. Seperti tadi sebelumnya di proses, nah proses 4 saya salah menyebutkan karena lupa, dikirain saya itu tadi masih first fit dan ternyata sudah base fit, maka di sini akan mengisi di bagian address 4, 5, 6 yang tadi sudah diselesaikan pada proses sebelumnya. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, kita bikin di bagian di sini alokasinya worst fit ya. Tekan. Nah, kita buat sama 5 proses, yaitu yang pertama P1. P1-nya size-nya 2 dan durasinya 2. P2-nya itu 1, durasinya 1. Yang selanjutnya P3 untuk size-nya itu 4 dan durasinya itu 2. Yang P4-nya itu size-nya 2 dan durasinya 1. Yang selanjutnya terakhir P5, yaitu size-nya itu 1 dan durasinya 1. Nah, jadi worst fit ini akan membuat frame memory yang baru walaupun size-nya sama ataupun bisa lebih besar. Nah, di sini ada P1. P1 itu kan durasinya itu 2 gitu, size-nya itu 2. Kita jalankan prosesnya. Nah, mengisi di bagian address 4, 5, 6. Nah, untuk durasinya itu 2. Lalu P2-nya ketika dijalankan,
yaitu size-nya 1, maka akan mengisi di bagian address 6 dan 7. Nah, seperti ini. Yang sebelumnya saya sebutkan gitu, untuk WOSFET ini akan mengisi terus di bawah ini. Nah, nanti untuk P4-nya kan size-nya itu 4, durasinya 2, maka nanti untuk WOSFET ini akan mengisi di bagian 7, 8, 9, 10, walaupun ini selesai. Proses P1, P2 itu selesai. Nah, di sini untuk P3-nya durasinya 2, lanjut di P4-nya itu size-nya 2, durasinya 1, lanjut dijalankan, maka akan mengisi di bagian address 11, 12, dan 13. Nah, untuk ini, untuk P5-nya, dia itu akan membuat baru gitu, frame memory baru atau frame memory baru. Dia akan kan size-nya 1 akan mengisi di bagian address 13 dan 14. Seperti ini. Nah, karena P3, P4 kan sudah selesai gitu. Tapi kenapa dia tidak mengisi di bagian address 6 dan 7? Karena yang tadi saya sebutkan, WOSFET itu membuat frame memory yang baru walaupun size-nya sama ataupun lebih besar. Nah, itu untuk kelemahannya WOSFET ini, dari external flag-nya pasti akan banyak yang tidak diisi. Jadi yang kosong ini tidak akan bisa mengisi di proses seterusnya atau proses berikutnya gitu. Seperti itu untuk bagian di WOSFET. Kita lanjut ke bagian memory management pagination. Nah, di sini untuk page size-nya itu kita pilih 4. Kan? Nah, untuk pagination ini di setiap proses akan mengisi atau mencari frame memori secara berurutan. Kita langsung membuat proses, yaitu prosesnya kita membuat 4, yaitu P1, size-nya itu 6, durasinya itu 2, lalu P2, P2-nya itu 4, dan durasinya itu 2. Selanjutnya P3, size-nya itu 3, dan durasinya 1. Selanjutnya P4, yaitu size-nya 4, durasinya 2. Nah, seperti ini. Pada P1 itu size-nya tadi kita buat 6, P2-nya itu 4, size-nya, P3-nya itu size-nya 3, dan P4-nya size-nya 4. Nah, kita jalankan. Nah, di sini berbeda dengan yang tadi gitu, karena kita sudah memilih size-nya itu 4. Jadi di sini yang pertama itu size-nya kan di sini 6. Maka dia akan mengisi di bagian address 4, 5, 6, 7. Tetapi untuk sisa 2 ini maka dia akan mengisi di 8 dan 9. Maka di address di P1 akan mengisi address 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena size-nya itu 6. Jalankan. Nah, seperti ini. Tetapi di sini ada internal fragment. Lanjut untuk P2-nya. Nah, untuk P2-nya size-nya itu 4. Nah, jadi yang tadi sudah disebutkan, untuk pagination ini akan dia ini kan P2,
ketika dijalankan prosesnya, maka tidak akan mengisi yang ini, tetapi membuat frame memori baru. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Frame memori ini tidak akan diisi. Lanjut, di sini P3-nya itu 3, maka dia akan membuat, nah, dia lanjut karena yang tadi disebut di sini durasinya itu sudah habis di prosesnya, maka dia kembali mengisi ke awal. Tapi di sininya membuat internal frame. Nah, ketika ini dijalankan untuk P4, maka akan mengisi di bagian ADES 4, ADES 5, ADES 6, ADES 7, dan kan, nah seperti ini. Karena tadi kita sebutkan gitu, pada pagination yang pertama yang saya tadi sebutkan, pagination itu di setiap proses akan mengisi atau mencari frame memori secara berurutan seperti tadi. Ketika kita menjalankan proses yang proses 3 gitu. Kan di sini durasinya itu sudah satu gitu. Maka ketika dijalankan, maka di P3 ini akan mengisi di bagian atas. Maka kan dia disebut berurutan gitu. Nah, seperti ini. Jadi pagination itu di setiap proses akan mengisi atau mencari frame memori secara berurutan. Tetapi jika frame memorinya kurang atau masih kosong, seperti internal frame yang seperti ini, maka akan mengisi frame memori yang bawahnya gitu. Seperti tadi contohnya yang saya sudah jelaskan atau yang sudah saya praktekkan. Lanjut, kita ke segmentation. Nah, kita segmentation ini hanya membuat 3 proses saja. Yang pertama itu P1. Jadi segmentasi ini terbagi menjadi 3 segmen pada setiap prosesnya. Di sini ada 3 blok frame yang dimana kita membuat P1-nya itu 6, size 6, dan durasinya itu 1. Nah, di sininya 2, datanya 2, dan startnya itu 2. Nah, seperti ini. Kita coba kodenya 1. Nah, di sini kenapa tadi tidak mengisinya 6 gitu. Tadi saya mengisi sesi 6, tetapi di blok frame-nya itu hanya mengisi sampai 5 saja karena kayaknya ini ada bug di aplikasinya gitu. Tapi ini langsung ngisi di 6 gitu karena ini sesinya 6. Langsung P2-nya yaitu size-nya 9. 1, 4, 4. Nah, memang ini ada bug, tapi di sini sama ya. Saya mengisi 1, 4, 4, jadi totalnya itu 9. Kan tadi saya mengisinya di sini datanya 3 gitu, jadi kurang. Jadi 8, tapi ketika kita nyoba di otak atik menjadi 9 tetap. Selanjutnya bentar, untuk durasi yang P2-nya itu 1. Nah, lanjut ke P3. Untuk P3-nya itu durasinya 10, size-nya 10, dan durasinya 1 aja. Dan di sininya 2, 3,
dan 5. Sampai tadi P3 durasinya itu 10, sesi 10 durasinya 1, dan di sininya itu 2, 3, tetap ya. Kita coba untuk ketik. Nah, seperti ini. Tetap ya. Sesinya itu 10, maka di sini tetap 10 di frame blocknya. Nah, sebelumnya di segmentasi itu terbagi menjadi 3 segmen pada tiap prosesnya. Nah, di sini kita menjalankan saja untuk untuk P1 itu tadi kita mengisi sesi itu 6. Terdiri dari 3 blok, yaitu yang blok pertama itu 2, dan blok kedua itu 2, dan blok ketiga itu 2. Untuk durasinya itu 1, dan P2-nya kita mengisi di sesinya 9, blok pertama itu 1, blok keduanya 4, dan blok ketiganya 4. Dan untuk proses tiganya yaitu kita mengisi 10. Untuk blok satunya itu 2, blok 2-nya 3, blok 3-nya 5. Kita jalankan proses 1. Nah, kan tadi sudah disebutkan untuk segmentasi ini terbagi menjadi 3 segmen pada tiap prosesnya seperti ini. Jadi yang pertama itu kan tadi di blok pertama, yaitu blok pertama itu 2, maka akan mengisi di bagian 4 dan 4, 5, 6. Yang blok selanjutnya 2 juga sama, dia mengisi di address 6, 7, 8. Dan selanjutnya sama, blok yang ketiganya itu 2, mengisi di address 8, 9, 10. Nah, untuk ini mengisi di bagian address 10, yang pertama itu 10, 11, dan blok keduanya itu 12, 13, 14, 15. Dan yang blok ketiganya itu sama 4, 16, 17, 18, 19. Nah, ternyata mengisinya enggak sampai ke 19, tetapi untuk tadi durasinya 1, saya lupa. Untuk yang pertama itu durasinya 1, jadiin lagi deh. Nah, di sini kan durasinya 1, maka kita jalankan. Nah, di sini mengisi di bagian sampai address 10. Karena di sini durasinya 1, maka prosesnya selesai. Nah, untuk si blok pertama ini akan mengisi yang pertama karena untuk size-nya itu yang disebut kurang gitu, hanya di blok pertama, jadi dia akan mengisi di bagian address 4, 5, dan sisanya ini yang blok selanjutnya sesi 4 ini akan mengisi di bawahnya. Nah, seperti ini. Sama kan tadi durasinya 1, maka untuk ini akan mengisi di bagian address 6, 7, 8 yang blok pertama, dan blok yang kedua itu mengisi di bagian address 10, 11, 12, 13, dan yang terakhir ini membuat frame memori baru gitu. Di address 18, 19, 20, 21, 22 sampai 23. Karena untuk yang terakhir ini kan kita membuatnya itu 5 sesinya gitu, blok terakhirnya.
seperti itu. Nah, dari segmentasi ini gitu terbagi menjadi 3 segmen pada setiap prosesnya. Tetapi kelemahannya akan menyisakan atau membuat eksternal fragment seperti ini contohnya. Karena eksternal fragment ini eh, seperti banyak yang tidak bisa digunakan gitu. Seperti ini. Jadi dia tuh pasti loncat-loncat dan nanti kalau kita membuat proses selanjutnya nah itu akan mengisi lagi di sesuai size-nya. Tetapi kalau misalkan di size-nya yang kosong tidak ada, maka membuat frame barunya gitu. Seperti itu. Jadi dari kesimpulan dari first fit yaitu dari kesimpulan semuanya yang pertama itu tadi saya menyebutkan first fit. Jadi first fit itu akan mencari frame memori yang ukurannya sama ataupun bisa lebih besar, tetapi akan lebih mendahulukan mengisi frame yang kosong paling atas. Untuk best fit-nya itu akan mencari frame memori yang ukuran frame-nya sama terlebih dahulu. Seperti itu. Dan untuk worst fit, nah worst fit ini jadi tiap-tiap prosesnya akan membuat frame memori terus gitu, sehingga yang kosong pun akan tidak akan diisi gitu, akan membuat frame memori baru lagi. Nah untuk pagination di setiap proses akan mengisi atau mencari frame memori secara berurutan, tetapi jika frame memori kurang atau masih kosong seperti internal frag, maka akan mengisi frame memori yang bawahnya. Nah, yang untuk segmentation yang terakhir ini terbagi menjadi 3 segmen pada tiap prosesnya, tetapi kelemahannya akan menyisakan atau membuat eksternal fragment, yang dimana eksternal fragment itu seperti banyak yang tidak bisa digunakan. Mungkin sekian untuk menjelaskan di memory management. Nanti saya akan selanjutnya akan menjelaskan lagi. Mungkin sekian. Sementara itu sekian dulu. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.